Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdi Saputra, NPM 5241311013. Berikut tahapan pembuatan prosesor. Pasir adalah sesuatu yang banyak terdapat dan hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Pasir mempunyai presentasi silikon yang tinggi dan bentuk silikon dioksid yang merupakan bahan pokok untuk membuat semikonduktor. Setelah memperoleh mentahan dari pasir dan memisahkan silikonnya, material yang kelebihan dibuang. Lalu, silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor manufacturing quality, atau bisa disebut electronic grade silicon. Pemurnian ini menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat, di mana electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu alien atom di tiap 1 miliar atom silikon. Setelah tahap pemurnian silikon selesai, silikon memasuki fase peleburan. Dari gambar di atas, kita bisa melihat bagaimana kristal yang berukuran besar muncul dari silikon yang dilemburkan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Kristal tunggal ingot ini terbentuk dari electronic grade silikon. Besar satu buah ingot kira-kira 100 kg atau 220 pounds, dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99%. Setelah itu, ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon ditch yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan CPU. Zaman sekarang biasanya membutuhkan wafer dengan ukuran 300 mm. Setelah diiris, wafers dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Kenyataannya, Intel tidak memproduksi sendiri ingot dan wafer, melainkan Intel membelinya dari perusahaan third party. Prosesor Intel dengan teknologi 400 mm menggunakan wafer dengan ukuran 300 mm 12 inch. Sedangkan saat pertama kali Intel membuat chip, Intel menggunakan wafers dengan ukuran 50 mm 2 inci. Cairan biru seperti yang terlihat pada gambar di atas adalah fotoresid seperti yang digunakan pada film. Pada fotografi, wafer diputar dalam tahap ini supaya lapisannya dapat merata, halus, dan tipis. Di dalam fase ini, fotoresist disinari cahaya ultraviolet. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini mirip dengan film kamera yang terjadi pada saat kita menekan shutter. Daerah paling kuat atau tahan di wafer menjadi fleksibel dan rapuh akibat efek dari sinar ultraviolet. Pencahayaan menjadi berhasil dengan menggunakan pelindung yang berfungsi seperti sentesil saat disinari sinar ultraviolet. Lapisan pelindung pembuat pola sirkuit. Di dalam pembuatan prosesor, sangat penting dan utama untuk mengulangi proses ini berulang-ulang hingga lapisannya berada di atas lapisan bawahnya, begitu seterusnya.
Lensa di tengah berfungsi untuk mengecilkan cahaya menjadi sebuah fokus yang berukuran kecil. Dari gambar di atas kita dapat gambarkan bagaimana jika satu buah transistor kita lihat dengan mata telanjang. Transistor berfungsi seperti saklar mengendalikan aliran arus listrik di dalam chip komputer. Penelitian Intel untuk mengembangkan transistor menjadi sangat kecil sehingga kita 30 juta transistor dapat menancap di ujung fin. Setelah disinari sinar ultraviolet, bidang fotoresist benar-benar hancur lebur. Gambar di atas menampakkan pola fotoresist yang tercipta dari lapisan pelindung. Pola ini merupakan awal dari transistor, interconnects, dan hal yang berhubungan dengan listrik berawal dari sini. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresist masih melindungi material wafer, sehingga tidak akan tersketsa bagian yang tidak terlindungi akan disketsa dengan bahan kimia. Setelah tersketsa, lapisan fotoresist diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak. Fotoresist kembali digunakan dan disinari dengan sinar ultra. Fotoresist yang bersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Proses pencucian ini dinamakan Lone-doping, proses di mana partikel ion ditabrakkan ke wafer sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengontrol arus listrik. Melalui proses yang dinamakan Lone implantation, bagian dari proses Lone-doping, daerah silikon pada wafer ditembak oleh ion dinamakan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan tinggi. Medan listrik melanjutkan ion dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, sekitar 185 mph. Setelah ion ditanamkan, fotoresist diangkat dan material yang berwarna hijau pada gambar sekarang sudah tertanam alien atoms. Transistor ini sudah hampir selesai. Tiga lubang telah tersketsa di lapisan isolasi warna ungu kemerahan yang berbeda di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Wafer memasuki tahap hover substrate solution pada tingkat ini. Ion tembaga disimpan ke dalam transistor melalui proses yang dinamakan electroplating. Ion tembaga berjalan dari terminal positif menuju terminal negatif. Ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafer. Material yang kelebihan dihaluskan meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor. Bagaimana rangkaian hubungan ini disambungkan itu ditentukan oleh teknik arsitektur dan desain tim yang mengembangkan kemampuan masing-masing prosesor. Di mana chip komputer terlihat sangat datar, sebenarnya memiliki lebih dari lapisan untuk membuat sirkuit yang kompleks. Jika kamu melihat dengan kaca pembesar, kamu akan melihat jaringan untuk sirkuit yang rumit dan transistor yang melihat futuristik
multi-layer Hingwai system. Ini hanya contoh super kecil dari wafer yang akan melalui tahap tes kemampuan pertama. Di tahapan ini, sebuah pola tes dikirimkan ke tiap-tiap chip. Lalu respon dari chip akan dimonitor dan dibandingkan dengan the ring answer. Setelah hasil tes menunjukkan bahwa wafer lulus, wafer dipotong menjadi sebuah bagian yang disebut disk. Coba Anda lihat prosesor yang benar-benar rumit, ternyata hasilnya kecil doang. Pada gambar paling kiri itu ada 6 kelompok wafer, pada gambar kanannya sudah beberapa wafer. Disk yang lulus tes akan diikutkan ke tahap selanjutnya, yaitu packaging. Disk yang tidak lulus dibuat dengan percumanya. Ini adalah gambar 1D yang tadinya dipotong pada prosesor sebelumnya. Dia pada gambar ini adalah dia dari Intel Core i7 prosesor. Lapisan bawah dia dan head spreader dipasang bersama untuk membentuk prosesor. Lapisan hijau yang bawah digunakan untuk membentuk listrik dan mechanical interface untuk prosesor supaya dapat berinteraksi dengan sistem PC. Head spreader adalah thermal interface di mana solusi pendingin diterapkan sehingga prosesor dapat tetap dingin dalam beroperasi. Microprosesor adalah produk terkompleks di dunia ini. Faktanya, untuk membuatnya memerlukan ratusan tahap, dan yang kita uraikan sebelumnya hanyalah yang penting saja. Selama tes terakhir prosesor di tes karakteristiknya seperti penggunaan daya dan frekuensi maksimumnya. Berdasarkan hasil tes sebelumnya, prosesor dikelompokkan dengan prosesor yang memiliki kemampuan sama. Seperti ini dinamakan dengan binning. Binning ditentukan dari frekuensi maksimum prosesor. Kemudian tumpukan prosesor dibagi dan dijual sesuai dengan spesifikasi stabilnya. Prosesor yang sudah dikemas dan dites pergi menunjukkan pabrik, misalnya dipakai Toshiba buat laptopnya, atau dijual eceran, misalnya di toko komputer.